Saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang edisi Senin 13 Desember 2021. Dan hari ini kita akan kembali mendalami arti dari ketuhanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bila minggu lalu kita sudah belajar dari Yesaya 45 bagaimana kata Tuhan dipakai di dalam Perjanjian Lama menunjukkan kekuasaannya bahkan di atas kuasa musuh-musuh bangsa Israel. Kali ini kita akan melihat judul renungan hari ini. Saya beri judul Tuhan atas perjanjian atau covenant. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami, Allah yang mengasihi dan yang menjadikan kami hamba-hambamu, menjadikan kami anak-anakmu, dan tolonglah kami sebagai umatmu, hambamu, dan sebagai anak-anakmu kami mengerti bagaimana relasi kami dengan Engkau seharusnya sesuai dengan kerinduan-Mu dan yang adalah terbaik bagi kami. Oleh sebab itu berkati kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Mu, sucikan dan layakkan Dia untuk menyampaikan firman Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, berbicara tentang ketuhanan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Bila seluruh kitab suci kita hendak kita ringkas menjadi satu kata saja, maka kata apa kira-kira yang menempatkan posisi yang pertama? Saya sadar bahwa ini adalah sebuah pertanyaan yang tidak mudah sebab ada banyak kandidat jawabannya. Kita bisa berkata misalnya kata yang meringkas seluruh kitab suci kita adalah kata kasih. Sebab seluruh kitab suci adalah tentang kasih Allah kepada kita dan tentang bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi kita. Dan kita bahkan disuruh Tuhan untuk mengasihi ciptaan yang lain, berkuasa atas ciptaan yang lain, mengasihi mereka. Atau kita bisa berkata kandidat kata yang lain yang bisa meringkaskan seluruh kitab suci kita adalah Injil atau kabar baik. Sebab Yesus mati untuk menebus dosa manusia dan ini adalah puncak dari seluruh pernyataan kitab suci. Atau kita bisa memasukkan beberapa kata lain sebagai kata terpenting yang bisa menyimpulkan keseluruhan kitab suci kita. Tetapi kali ini kita akan melihat bahwa bila kita dipaksa untuk menjawab pertanyaan tadi, meskipun saya tidak bermaksud memaksa saudara, kata apa yang bisa menjadi kata kunci atau kesimpulan dari seluruh kitab suci kita? Maka salah satu jawaban yang tepat dan kuat adalah kata ini, Tuhan. Kita akan menggali pemahaman kata ini sehingga sewaktu kita memanggil Yesus sebagai Tuhan, kita mengerti kedalaman makna kata tersebut yang semoga membuat kita makin mengasihi dan mengagumi Dia, menaati dan juga bangga punya Dia sebagai Tuhan kita. Nah, saudara, dalam Perjanjian Lama, nama personal Allah kita adalah YHWH atau dibaca Yahweh. Dan nama inilah yang kudus, yang tidak boleh sembarangan diucapkan. Karena itulah mengapa bangsa Israel tidak berani mengucapkan nama itu. Mereka takut berdosa kepada nama Tuhan, sehingga setiap kali menemukan kata ini dalam kitab suci, mereka tidak membacanya begitu saja, melainkan mereka mengganti dengan kata ganti Adonai, yang artinya adalah Rajaku. Mereka mengerti bahwa nama itu memiliki kewibawaan yang tinggi, sebab Yahweh adalah pencipta, pemilik, artinya Dia adalah Tuan, sehingga mereka menyebutnya sebagai Rajaku, Adonai. Dan itulah juga sebabnya mengapa dalam bahasa Indonesia Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dalam terjemahan baru yang kita pakai di dalam kebaktian kita. LAI menerjemahkan dengan kata ganti Tuhan, tetapi dengan huruf besar semua. Jadi kalau saudara perhatikan, kata Tuhan di Perjanjian Lama itu huruf besar semua, ini menerjemahkan kata Yahweh tadi.
mengikuti prinsip dari bangsa Israel, dengan maksud mempertahankan makna bahwa Yahweh adalah Tuhan, pencipta, pemilik, Tuhan yang berkuasa. Nah, kemudian di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga memperkenalkan dirinya tidak hanya sebagai rabi atau guru, yang adalah salah satu profesi yang bisa dikatakan cukup lazim pada masa itu, ya. Tetapi dia menyatakan diri sebagai Tuhan. Dalam bahasa Yunaninya adalah kurios. Dan kata kurios ini juga yang dipakai oleh sarjana kitab suci perjanjian lama bangsa Israel. Waktu mereka menerjemahkan kitab suci mereka dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani, mereka juga memakai kata kurios ini. Dan kembali kepada Yesus, dia adalah anak Allah yang setelah kembali ke surga, dia duduk di tahta sebelah kanan Bapa. Dan dia juga diberikan nama di atas segala nama. Jadi Yesus adalah Yahweh sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Adonai, Kurios, atau Tuhan. Sekarang, mengapa kata ini saya katakan bisa menjadi penyimpul seluruh kitab suci? Selain karena Yesus sendiri berkata bahwa seluruh kitab suci berbicara tentang dirinya, juga karena seluruh kitab suci menyatakan tentang siapakah Allah itu. Dan jawabannya dia adalah pencipta dunia ini. Jadi saudara, dilihat dari segi relasinya, Allah selalu adalah Tuhan atas alam semesta ini. Relasi kita, bahkan seluruh alam raya dengan Allah, dia adalah Tuhan, pencipta. Kita bisa menjawab panggilannya untuk menerima keselamatan daripadanya dan memanggil dia sebagai Bapa kita. Tetapi tidak menghilangkan ataupun mengurangi fakta bahwa dia adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Karena kita selalu adalah hambanya dan dia selalu akan menjadi Tuan kita. Itulah sebabnya di saat Allah menciptakan manusia, Allah mengikat covenant atau perjanjian dengan manusia. Perjanjian yang di dunia kuno, ya Timur Tengah kuno, sering dilakukan, istilah teknisnya adalah suzerain vassal, di mana ada dua pihak yang mengikat janji, di mana di salah satu pihaknya adalah sebagai tuan dan di pihak lain adalah hamba. Sebagian teolog telah menyatakan bedanya antara perjanjian dengan covenant, yaitu perjanjian adalah sebuah kata yang lebih umum, yang bisa saja kedua belah pihak yang mengikat janji dengan ikatan apa saja, ya, misalnya dengan uang, atau dengan surat, atau lain-lain. Tetapi covenant adalah perjanjian yang khusus sifatnya, yang diikat dengan darah. Di era Adam, perjanjian Allah melakukannya dengan diikat dengan nyawa mereka, yaitu pada waktu kamu makan buah ini, kata Tuhan Allah kepada manusia, pastilah kamu mati. Dan kepada Nuh, setelah Nuh selamat dari air bah, ketika dia mempersembahkan kurban kepada Allah, itu adalah Tuhan mengikat perjanjian bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum dunia ini dengan hukuman yang seperti itu. Dan demikian juga ketika Allah mengikat perjanjian dengan Abraham, mengikat perjanjian dengan sunat, yaitu ada penumpahan darah, dan juga kemudian Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan kurban. Dan hal yang sama berlaku di zaman Musa, Yosua, dan seterusnya. Lalu kemudian Tuhan kita Yesus Kristus mengikat perjanjian yang baru dengan kita, umatnya, yaitu dengan ikatan darahnya. Jadi, ini bukan Allah meniru perjanjian antar manusia, melainkan perjanjian antar manusia, khususnya yang sifatnya suzerain vassal atau covenant, mungkin itu terinspirasi dari perjanjian Allah dengan manusia. Dia adalah Tuhan dan kita manusia adalah hamba-hambanya. Bila kita setia pada perjanjian itu, maka kita akan diberkati. Sebaliknya, bila kita melanggar, maka akan ada konsekuensi yang berat. Ketuhanan Allah berlaku bahkan atas musuh-musuhnya, misalnya yaitu iblis dan malaikat-malaikatnya.
Bahkan Allah juga berkuasa atas kuasa dosa, sehingga tidak ada satupun kuasa yang tidak tunduk kepada kuasa Allah. Bila saat ini kedua musuh Allah, yaitu kegelapan, kerajaan kegelapan, setan dengan antek-anteknya, dan kuasa dosa, meskipun saat ini mereka terlihat kuat dan berkuasa, tetapi itu semua karena Allah yang memberikan kuasa kepada mereka sesuai dengan rencananya, sesuai dengan patok-patok batas yang Tuhan tentukan. Dan kita tahu bahwa pada akhirnya Allah akan mengakhiri kekuasaan mereka. Sehingga dalam pengertian ini, maka seluruh alam semesta ini hanya ada satu kerajaan sebetulnya, yaitu satu Tuhan, satu Raja, yaitu Allah, yang memerintah di atas segala sesuatu dan yang mengatur segala sesuatu. Nah, saudara, bila kita pahami ketuhanan Allah ini dengan benar, maka akibatnya akan menaruh semua hal pada tempatnya, pada perspektif yang sesuai dengan posisi mereka masing-masing, sudut pandang yang tepat. Nah, waktu saya mengatakan segala sesuatu, itu betul-betul segala sesuatu. Misalnya harta kita, waktu kita, talenta kita, keluarga kita, atau manusia yang lain, sesama kita, hewan-hewan, tanah, uang, bahkan pikiran, hati, perasaan, dan tubuh kita. Jadi betul-betul semuanya kita taruh pada perspektif yang benar, sesuai dengan ketuhanan Allah atas segala sesuatu. Maka ini mendefinisikan arti kita beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah bukan sekedar tahu bahwa Allah itu ada, atau sekedar percaya Allah itu ada, melainkan ini punya makna berserah kepadanya. Ini bukan berarti hanya tahu secara intelek kepada Tuhan, tetapi menyadari Dia adalah Tuhan, dan karena itu menyerahkan semua kepadanya, memakai semua di bawah ketundukan akan ketuhanan Allah, dan juga memelihara semua yang kita miliki sebagai milik kepunyaan Allah. Bahkan kita menganggap diri kita sendiri sebagai milik Allah, dan karena itu kita tidak mau lagi menyerahkan diri kita kepada dosa atau kepada hawa nafsu kita, atau kepada berhala-berhala yang sebetulnya bukan Allah. Dan ini pada akhirnya membuat penghakiman terakhir menjadi sesuatu yang masuk akal. Jikalau Allah adalah pemilik segala sesuatu, Tuhan atas segala sesuatu, maka ketika Dia berkata Dia akan menuntut pertanggungjawaban dari setiap ciptaannya, khususnya ciptaan yang Dia mandatkan kuasa, yang Dia titipkan kuasa, dan Dia berikan kepada kita kehendak agar kita menaatinya. Misalnya ini termasuk manusia dan juga malaikat-malaikat, termasuk juga diantaranya setan-setan. Semuanya itu akan dihakimi karena Allah adalah Tuhan atas segala sesuatu. Jadi saudara, pada waktu kita nanti di bulan Desember ini merayakan Natal, kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita memahami artinya, lahirnya Raja Damai, Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Kiranya renungan hari ini menolong kita untuk kembali menghayati arti kita sebagai hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus, dan kita menyerahkan semua kepadanya. Dan pada waktu kita merayakan perjamuan kudus, kita ingat, kita sedang mengikat perjanjian. Kita sudah diikat perjanjian dengan Allah, Tuhan atas segala sesuatu. Kiranya renungan hari ini memberkati saudara, menolong kita semakin setia kepada Tuhan, dan kita tidak mau diperhamba oleh yang lain selain oleh Tuhan kita, Raja yang baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati saudara.